Masjid Jami Al-Abrar, ayah anda sendiri, dan Bapak Haji Aris, kemudian Ketua LMK Bapak Tommy, subhanallah, para ibu-ibu, orang tua saya yang ada di sini, subhanallah, kita dikumpulkan itu berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dikumpulkan kecuali hati kita ini telah digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mengampunkan hajat-hajat kita. Amin. Mengumpulkan kita tidak hanya di dunia, bahkan nanti insya Allah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bidang bisihah wal afiyah, dengan sempurnanya kesehatan, sehingga bisa mendidik kita menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Keluar dari bulan suci Ramadan, apa yang ibu rasakan sekarang? Apa yang kita rasakan sekarang ketika bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita? Pusing mikirin pusing mikirin duit. Iya, itu tabiat, udah hukum alam. Wanita cuma hanya sekedar menunggu apa yang telah dinafkahi suaminya. Akan tetapi perempuan yang qanaah, yang tawakal, yang menerima apa adanya, yang telah dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ada, kalau tak ada nggak dipaksain, maka orang tersebut berjalan di belakangnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siapa Sayyidah Fatimah? Siapa Sayyidah Fatimah? Putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Jaib. Nih Sayyidah Fatimah. Sebelum kita membahas halal bihalal, kita bahas kiblat perempuan ini siapa? Kiblat perempuan ini siapa? Kalau bukan Sayyidah Fatimah dan para istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Jaib, orang yang sangat lapar. Ini Sayyidah Fatimah. Apakah Sayyidina Ali tidak mau memberi nafkah? Memberi, akan tapi semampu Sayyidina Ali. Kalau ada peperangan, apakah yang didahulukan seorang istri? Enggak. Sayyidina Ali mendahulukan peperangan untuk membiayai apa yang telah dibutuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawadu. Sayyidah Fatimah ini selalu menunduk, nggak pernah dah. Apa yang mau didanakan? Harta nggak punya Sayyidah Fatimah. Apa yang mau dibanggakan? Pakaian bagus, nggak ada. Apa yang dibanggakan? Uang. Di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga yang paling miskin adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mutawadi'un, orang yang sangat tawadu. Kemudian al-qani'un, selalu qanaah. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu menerima. Sampai-sampai datang ada 2 orang pengemis datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Datang ke rumah Sayyidah Fatimah, minta apa? Minta gandum. Gandum. Padahal gandum itu kalau dikasihkan Sayyidina Ali nggak makan. Tapi apa? Sayyidah Fatimah izin dulu. Ini kebiasaan perempuan akhir zaman. Perempuan akhir zaman. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman sudah orang-orang yang tidak mengerti akan ilmu agama itu sulit memuliakan suaminya. Perempuan yang tidak mengerti ilmu agama akan membangkang kepada suaminya, padahal cuman hanya perkara sepele aja. Mewarnai rambut, mewarnai
Rambut. Di hukum Islam itu harus izin seorang suami. Ini pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi kemana-mana tidak izin suami. Datang izin suaminya, wahai suami, uangnya habis. Sumpah. Tapi Sayyidah Fatimah cuma hanya satu gandum itu izin sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai suamiku, apakah boleh ini satu gandum aku berikan orang yang meminta di depan rumah saya, rumah kita? Ada Sayyidina Ali, berikan semua, nggak makan kok. Kalau kita, maaf, di akhir zaman disuruh sedekah 10.000 aja, Wallahu alam, ini dosa apa yang telah mencegah kita seperti itu? Nggak tahu. Introspeksi diri, kok bisa 10.000 aja kita berat? Kalau ada pengumuman dari masjid, dianjurkan untuk bayar sedekah, bayar zakat, bayar ini, kemudian dikasih tahu nominalnya dikasih tahu minimal 50.000. Alah, 50.000, 10.000 aja udah susah. Tapi insya Allah perkumpulan ini majelisnya Haji Ulfa Aras orang yang sangat dermawan. Amin ya Rabbal. Saya membicarakan siapa? Membicarakan orang yang tidak mengerti akan ilmu agama. Kalau Bu Haji Ulfa memberikan faedah sedekah seperti ini, faedah silaturahmi seperti ini, faedah zakat seperti ini, maka kan kita tahu apa yang kita keluarkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanamu wa la yasu. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak bakal tidur. Apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan daripada harta kita itu harta yang hakikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harta yang kita buat foya-foya, buat makan ke mall, buat makan ke sini, buat itu harta yang tidak kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Fatimah, izin dulu. Ya, insya Allah ini adalah kita yang ada di sini para ibu-ibu termasuk orang yang memuliakan suami-suaminya. Amin. Kenapa? Surganya para ibu-ibu ada di mana? Amin. Ada di suami. Kalau suaminya minta kawin lagi, insya Allah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Shallu ala Nabi. Kemudian halal bihalal. Kita masuk kita masuk ke bahasan acara kita halal bi. Selama 4 tahun lebih kita orang berada di negerinya orang, di negeri Arab ataupun Yaman, itu nggak ada istilah halal bi, nggak ada. Yang ada hanya di Indonesia. Halal ini dari kata apa? Istihlal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bebaskan, uraikan sesuatu yang terikat daripada lisan kita. Selama setahun mungkin kita punya kesalahan daripada keluarga kita. Selama 1 tahun penuh kita punya kesalahan daripada tetangga-tetangga kita. Selama 1 tahun kita mempunyai kesalahan sesama sahabat-sahabat kita yang berada di dalam majelis, tapi kita tidak sadar. Nah, di hari ini wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Fir'aun, itu membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Agar terurai, agar plong. Kalau bahasa kita itu plong. Agar enak satu sama lain ini, agar bisa menerima satu sama lain, sangat saling menghargai satu sama lain. Tapi ceritanya apakah di Al-Quran ada? Nggak ada. Dalil tentang halal bihalal ini nggak ada. Di hadis nggak ada. Terus kok bisa kita merayakan halal bihalal?
Nih, ini ada di negara kita sendiri. Ada di negara kita Sendiri. Tahu presiden pertama siapa? Pak Tommy. Bowo siapa? Insinyur Soekarno. Ketika peperangan Jepang sudah selesai, Insinyur Soekarno mengumpulkan elemen-elemen bangsa yang terdapat di negara Indonesia. Dikumpulin tuh, dari orang Minang dikumpulin, dari orang Bangka dikumpulin, dari orang Bugis dikumpulin, orang Sunda dikumpulin, orang Jawa dikumpulin, semua dikumpulin dalam satu forum. Madura, Madura urusannya sapi. Waktu Insinyur Soekarno panggil orang Madura lagi ngarit sapi. Lagi tuntut buat makan sapi, jadi nggak dikumpulin orang Madura. Kemudian dikumpulkan para elemen-elemen bangsa karena ketika selesainya peperangan Jepang itu orang Indonesia khususnya saling cakar-cakaran, saling membunuh. Karena apa? Karena nggak ada satu figur yang bisa mengumpulkan 12 berapa ini? Pulau berapa? Berapa pulau di Indonesia? Berapa bangsa? Berapa suku? Nggak ada yang bisa. Hanya Insinyur Soekarno dengan para ulama, Nahdlatul Ulama, dengan para habaib, dengan para kiai, dikumpulkanlah para elemen-elemen bangsa tersebut. Ketika berdialog dengan Kiai Haji Baidowi, ketua punya siapa? Nahdlatul Ulama Punya di bapak. zaman Oh, Insinyur punya aku Soekarno. berarti. Acara kita ini mau dinamakan apa ya Kiai? Kayak gitu. Katanya Kiai halal, udah halal aja. Ditambahin nama Insinyur Soekarno, dihalal. Halal ini kebaikan, dihalal dengan kebaikan. Nah, di situ baru Insinyur Soekarno setelah mengumpulkan para elemen-elemen bangsa, maka forum tersebut dinamakan halal bihalal. Tahu kan sudah sejarahnya? Tahu. Ini sejarah ini kita dapatkan daripada alumni Al-Azhar Mesir. Di antaranya juga ada juga kita mendapatkan sejarah ini dari alumni Maroko. Dan mereka adalah dosen-dosen terkenal di Jakarta, di Indonesia khususnya. Kemudian halal bihalal nggak ada di negara Arab, nggak ada. Di negara Arab nggak ada. Bagaimana cara mereka untuk halal bihalal satu sama lain? Mereka mengadakan majelis dari rumah ke rumah. Dan ketika diadakan acara tersebut terlalu memakan waktu, langsung dikumpulkan di satu rumah yang mana rumah ini menjadi pusat perhatian masyarakat. Namanya Iwat. Kalau kita halal bihalal itu bedanya. Oleh karena itu, alhamdulillah setiap tahunnya Bu Haji Ulfa Aras dengan para jamaah dikumpulkan hanya semata-mata yang pertama niatnya adalah mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencapai ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah silaturahim. Silaturahim sudah disebutkan tadi faedahnya. Salah satu faedah yang paling besar adalah husnul khatimah. Husnul khatimah itu yang paling ujung daripada faedah silaturahmi. Kemudian panjang umur. Dan yang ketiga adalah yang paling besar adalah mudahnya rezeki kita. Mudahnya rezeki maknawi wal hissi. Rezeki terbagi menjadi dua, hissi wal maknawi. Hissi ini berupa materi seperti uang, mobil, motor, rumah, itu hissi. Tapi kalau maknawi ini jarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jarang? Tergantung orang tersebut ta'alluq ila Allah bagaimana? Ta'alluq ila Rasulillah bagaimana? Ta'alluq kepada para guru bagaimana? Kalau ta'alluq pada Allah itu masih berantakan, maka rezeki maknawi tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ta'aluk sama Allah baik, akan tetapi ta'aluk sama Rasulullah nggak baik, nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ta'aluk sama Allah, ta'aluk sama Rasulullah itu baik, akan tetapi ta'aluk sama guru nggak baik, itu nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, ta'aluk sama guru, masya Allah, ta'aluk ini punya ikatan, ta'aluk ini punya ikatan, punya hubungan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah, kepada guru kita. Hubungan antara Allah bagus, hubungan antara Rasulullah bagus, hubungan antara kepada guru bagus, tetapi sesama saudara nggak bagus, itu nggak dikasih rezeki maknawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki maknawi apa yang paling tinggi? Taufik wal hidayah minallahi ta'ala. Sedikit orang yang mendapatkan taufik dan hidayah. Bagaimana caranya kita bisa tahu kalau orang tersebut dikasih rezeki maknawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Agama ini adalah nasihat. Kalau orang tersebut dikasih nasihat, dikasih pencerahan oleh guru-gurunya, jangankan gurunya, orang yang lebih kecil dari anak-anaknya, apabila dia tidak menerima, maka dia tidak diberikan rezeki maknawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Yang kedua, rezeki maknawi seperti apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, ibadah ilallah. Tenang, santai, enggak rusuk-rusuk, enggak sumpah, enggak sampai memikirkan hal yang enggak penting. Di hatinya ini merasa tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, Bu, kalau ibadah ketika takbir, pikir yang pertama apa? Pemikiran yang muncul pertama apa? Maaf, mungkin masalah besok makan atau perkara duniawi. Ketika udah Allahu Akbar, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Uang, kontrakan, apalagi penghasilan, mikirin anak, mikirin orang tua. Mungkin masih ada baiknya kalau mikirin uang, kalau mikirin harta, terus mikirin jabatan, mikirin anak buah, sesuatu hal yang gak penting, sesuatu hal pemikiran yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika takbiratul ihram. Ihram ini apa? Ihram ini apa? Sesuatu hal yang di luar sholat, yang pertamanya halal menjadi haram. Contohnya apa? Makan. Kalau sholat boleh makan? Terus kemudian ketika sudah takbiratul ihram harus fokus tawajjuh ilallah, berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pikiran yang menyusahkan kita itu harus dilepaskan. Nah, kalau dimasukkan berarti kita nggak khusyuk. Kalau nggak khusyuk sholatnya apa? Tapi apa? Rahmatul lil alamin. Ketika sudah habis sholat wajib, kemudian kita masih belum khusyuk, kita baca istighfar 3 kali. Kita baca istighfar 3 kali. Dengan istighfar tersebut, yang awalnya sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi diterima bil barakatil istighfar. Nah, kemudian yang terakhir, daripada halal bil halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah berfirman, sudah dijelaskan oleh Bu Haji Rifah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan golongan, suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, agar mengenal satu sama lain. Silaturahim itu dalam arti adalah orang yang menyambung ikatan dari ayah ke ibu, anak ke cucu, terus dari keponakan itu namanya
silaturahim. Kalau kita di sini berkumpul namanya apa? Ukhuwatul Islamiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai qabail, sebagai qabilah, sebagai suku, berbagai bangsa, itu agar kita mengetahui satu sama lain. Pemikiran kita ini beda-beda, benar nggak Bu? Guru kita, Bu Haji Ulfa mikirnya seperti ini, ingin menjadikan majelis ini majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dibesarkan, ingin diperkembangkan, akan tetapi beberapa oknum dari luar nggak mau ini menjadi majelis yang karena apa? Berbeda pendapat. Tapi kalau kita duduk bersama, bermusyawarah bersama, kita saling mengenal satu sama lain, dengan perbedaan pendapat tersebut kita menjadi satu tujuan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengirim pertama daripada Haji Aras bin rahmatullah alaih. Kemudian Bu Haji Ulfa mengirim ke mana nih? Ke kampung Pariaman, Pasar Rumput khususnya. Dikirim nih, dikumpulkanlah para ibu-ibu. Agar apa? Kalau nggak dikumpulin, pemikiran kita ini beda. Yang satu pengen begini, yang satu pengen begini, apalagi itu namanya perempuan ini mentalnya kuat, Bu. Ya. Mentalnya kuat tapi tenaganya nggak kuat. Mentalnya kuat karena apa? Mempunyai ego yang sangat tinggi, mempunyai rasa cuek yang tinggi. Kalau sudah disakitin, udah. Benar nggak, Bu? Itu perempuan. Tapi kalau masalah tenaga kan lemah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan ini lemah, bukan lemah tenaganya, akan tetapi lemah akan pikirannya. Karena perempuan lebih dominan menggunakan hawa nafsunya daripada Gak heran kalau nanti Rasulullah SAW bilang kalau penghuni neraka ini kebanyakan perempuan. Imam Suyuti mengatakan, kenapa kok di neraka ini kebanyakan perempuan? Nah, kebanyakan dari kotoran hati, ghibah, hasud, iri, dengki, kemudian apa? Sombong, riya, ujub, itu lebih mudah masuk ke dalam hatinya perempuan. Tapi akan lebih susah masuk ke dalam hatinya perempuan apabila perempuan ini ta'alluq, punya hubungan kepada guru-gurunya, hadir majelis taklim, mengamalkan ilmunya. Apa yang dijelaskan oleh Bu Haji Ulfa diamalin, bukan didengar di masjid kemudian keluar masjid keluar masjid udah mikirin arisan berapa, Bu, arisan kapan dapat, kayak gitu. Tapi perlahan, harus bertahap, karena perubahan manusia tidak bisa langsung, harus bertahap, dicoba, dipaksain. Innallaha taqaffalu lidinihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama dengan secara apa? Dengan secara paksa pertamanya. Kemudian sehingga dengan paksaan tersebut orang itu akan terbiasa dengan paksaan tersebut. Paksa. Kalau kita ada terlintas di dalam hati kita ini sombong, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, keluarkan penyakit sombong dari hati kita. Kemudian dengki, kemudian iri, apa yang kita irikan? Apa yang harus kita irikan kepada saudara-saudara kita? Karena apa? Kok bisa datang hati iri itu? Penyakit iri bisa datang ke hati kita karena apa? Karena kita melihat manusia yang lebih atas daripada kita. Contohnya, melihat saudaranya kaya, punya motor, punya mobil. Di situ buat pacuan hidup kita. Terus kemudian gerundel di dalam hatinya. Kok bisa sih Bu Haji ini bisa punya mobil, punya motor, kok bisa? Ya kan? Kerjanya apa? Pasti bilang
Kemudian lihat bagaimana caranya. Saya harus bisa seperti Bu Haji. Nah, di situ sifat iri kan datang. Kalau sifat iri datang, sifat dengki apa yang dilakukan oleh Bu Haji ini, yang punya mobil, yang punya motor, yang punya perusahaan, setiap gerak geriknya itu dibenci oleh orang yang punya dengki ini. Apapun yang dilakukan kebaikan dimusuhi. Kemudian kalau kita lihat yang di bawah kita, orang yang nggak punya, makanya susah. Kemudian rumah nggak punya. Jangankan gitu, kalau punya itu cuma sepetak. Kalau tidur kakinya udah masuk pintu masuk. Kalau kita lihat itu buat pacuan hidup kita, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Dan di situ. Semoga perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita inginkan di dunia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dipermudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat kepada Rasulullah, dan taat kepada guru-guru kita. Dan semoga perkumpulan kita ini menjadi nadaratul rahmah min Allah Ta'ala, pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nama-nama kita menjadi nama-nama yang pantas mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di dalam hati kita semangat himmatul aliyah, semangat yang tinggi sebagaimana semangat para istri-istrinya Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di dalam hati kita himmatul aliyah, semangat yang tinggi sebagaimana semangatnya para sahabat, sebagaimana semangatnya para ahlul badar, para tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperjuangkan Islam. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan di dalam hati kita kotoran-kotoran hati yang terdapat di dalam hati kita, yang mana kita terbebas daripada kotoran hati. La yanfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat daripada kalian wahai manusia, daripada harta kalian, daripada anak-anak kalian, kecuali ketika kalian bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Semoga hati-hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kotoran-kotoran hati, dan kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat nama kita, mencatat nama orang tua kita, mencatat nama anak-anak kita, suami kita, semua orang yang kita sayangi mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali kita semua dicatat sebagai panglimanya Sayyidah Fatimah Zahra, panglimanya Sayyidah Fatimah Zahra, tentaranya Sayyidah Fatimah Zahra, yang mana nanti berjalan di Shiratal Mustaqim bersama Sayyidah Fatimah Zahra, istrinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga kita tidak keluar di masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, semua yang kita sayangi, ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqi alaina ya wa li anamul sallallahu ta'ala wa aminin. Allahumma infaqil habib farid yang farid habib farid yang farid farid wa umman wa umman farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa walana wa qalasana taidana. Allahumma jalna wa yafikana bika wa manika wa yadika bi kulli shay'in fi majid wa jabir kalimati ayati sadina kala kulli shay'in qadir. Allahumma fikana wa walidina wa auladina wa sayyidina wa imanina fi din wa liman habana fi wa liman asana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma inna hawla al-ahwal hamdana ila sanil hal yang hawla al-ahwal hamdana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah